Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Sadaqallahu. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat berjemaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berikan syafaat kepada kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Kita lihat penjelasannya. Bila tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dengan takdir dan izin Allah. Jadi kalau misalnya kita punya usaha atau kita berusaha, kemudian kita bersandar, berpegang kepada usaha kita, kepada kemampuan kita, kepada tekad kita, kita tidak mengimani takdir, kita tidak memahami takdir, maka kita akan kecewa ketika apa yang kita usahakan itu tidak berhasil. Kita akan putus asa ketika apa yang kita inginkan tidak terkabul. Ini kalau kita tidak mengimani dan memahami takdir Allah, qada dan qadar Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan seseorang dituntut untuk mengimani takdir Allah, ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Agar apa? Agar ketika apa yang dia usahakan, ketika apa yang dia inginkan, ketika apa yang dia lakukan itu tidak berhasil atau belum berhasil, dia tidak kecewa. Karena sudah merupakan ketetapan Allah, karena sudah merupakan ketentuan Allah, karena sudah merupakan takdir Allah. Ini pentingnya kita mengimani takdir Allah. Ini pentingnya kita mengimani qada dan qadar Allah. Betapapun kuat usaha kita, betapapun keras usaha kita, betapapun sesungguhnya kita dalam berusaha, kalau Allah belum mentakdirkan, kalau Allah belum menghendaki, itu tidak akan terjadi, itu tidak akan berhasil. Jadi manajemen hatinya, ketika apa yang kita usahakan belum berhasil, ketika apa yang kita inginkan belum berhasil, ketika apa yang kita cita-citakan belum terwujud,
Coba timbulkan kesadaran dalam hati akan adanya takdir Allah. Coba timbulkan kesadaran dalam hati akan qada dan qadar Allah. Dengan begitu hati kita akan tenang. Dengan begitu kita akan bisa bersabar dan ridho ketika apa yang kita inginkan belum terkabul atau tercapai. Makanya di awal kalam hikmahnya kata imam, himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Seberapapun kuat usaha kita, seberapapun hebat kita, sebagusnya perencanaan kita, itu tidak akan bisa merubah takdir Allah. Masya Allah. Jadi kita nggak akan stres, kita nggak akan sengsara, kita nggak akan menderita, kita nggak akan putus asa. Jadi jangan bergantung, bersandar kepada kemampuan kita, kehebatan kita, ilmu kita, nafsu kita. Kalau itu yang kita lakukan, ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita akan stres dan sengsara, menderita. Kemudian berikutnya kata Imam, hikmah ini bertujuan untuk mendinginkan api ketamakan yang menyala-nyala dalam hatimu. Jadi kata Imam, kita nggak akan tamak, kita nggak akan rakus, kita akan bisa qanaah, merasa cukup apa yang ada dan tidak terlalu menginginkan apa yang tidak ada. Kalau kita mengimani, meyakini akan qada dan qadar Allah, akan ketentuan Allah, bahwa sebelum kita diciptakan, sebelum bumi ini ada, sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz rezeki kita, kita sengsara atau bahagia, kita celaka atau bahagia, kita sakit atau sehat, itu semuanya sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Jadi kalau kita mengimani ini, meyakini ini, hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia. Kita tidak akan merasa sedih ketika dihina. Kita tidak akan sakit hati ketika dijauhi. Kita tidak akan stres, sengsara, menderita ketika tidak ada rezeki. Karena semuanya merupakan takdir Allah, ketentuan Allah yang mesti kita yakini, yang mesti kita imani, dan yang mesti kita pahami. Jadi begitu manajemen hatinya agar kita tidak stres, sengsara, dan menderita ketika apa yang kita inginkan belum terkabul atau terwujud. Kemudian berikutnya Syekh Imam menjelaskan, betapapun tinggi himmah atau keinginan kita dalam berikhtiar untuk mencapai tujuan dan cita-cita, namun tidak akan dapat menembus ketentuan qadar Allah. Nah, ini penting. Kuat pun kemauan kita, keinginan kita, nafsu kita, itu tidak akan bisa menembus takdir Allah, tidak akan bisa merubah takdir Allah. Ini mesti kita pahami. Ini penting. Karena banyak orang yang stres, kecewa, sengsara, menderita ketika apa yang dia cita-citakan dan inginkan tidak terkabul. Ini akibat dia bergantung kepada keinginannya dan nafsunya.
serta tenaganya, serta kepintarannya. Tapi dia tidak bergantung kepada Allah. Dia tidak mengimani qada dan qadar Allah. Dia tidak mengimani ketentuan Allah. Ini akibatnya. Jadi salah besar kalau seseorang bergantung kepada kemampuannya, kepada nafsunya, kepada kepintarannya, kepada usahanya dalam meraih apa yang dia inginkan. Nah, ini penting untuk dipahami. Ya. Kemudian berikutnya kata Al-Imam, kita boleh berkehendak, tetapi kehendak kita tidak akan mampu mengalahkan kehendak Allah. Tengok ini. Ini harus kita sadari. Sekuat apapun kehendak kita, kemauan kita, cita-cita kita, kehendak kita tidak akan mampu mengalahkan kehendak Allah. Ya. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan stres, sengsara, menderita. Kita boleh berkehendak, tapi tetap kehendak Allah yang berlaku. Kita boleh mempunyai kemauan, tapi tetap kemauan Allah yang berlaku. Kalau nggak kita pahami ini, kita akan stres, sengsara, menderita. Demi Allah, kita akan stres, sengsara, menderita. Kalau kita tidak pasrah apa kemauan Allah, kalau kita tidak pasrah apa kehendak Allah, kalau kita tidak pasrah apa yang Allah inginkan, stres kita, capek kita, lelah kita, ya. Buruk sangka kita kepada Allah. Bahkan na'udzubillah kita akan berhenti beramal ibadah. Allah kok gitu ya? Kok nggak dikabulkan ya apa yang aku inginkan ya? Kok nggak terjadi ya? Jadi harus didudukkan kaji. Itulah sebabnya mengapa kita harus menanamkan keyakinan akan qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Ini penting sekali. Ya. Kemudian berikutnya Al-Imam menjelaskan gunanya agar kita tidak menyesal dan stres manakala tidak mampu meraih cita-cita. Kita tidak akan kecewa serta putus asa manakala menemukan kegagalan. Tengok nih kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ya. Jadi kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan putus asa. Ya. Kita tidak akan berhenti beramal ibadah ketika apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan itu belum terwujud. Bagaimana manajemen hatinya agar hati kita tenang? Katakan dalam hati, ini sudah merupakan ketentuan Allah. Ini sudah merupakan takdir Allah. Sudah selesai semua diciptakan dan ditulis sebelum bumi ini ada, sebelum aku diciptakan. Bahwasanya pada tanggal sekian, detik sekian, jam sekian, hari sekian ini akan terjadi. Nah, begitu katakan dalam hati. Itu dia manajemen hati. Kalau enggak seperti itu, kita akan stres. Kalau enggak kita kelola hati kita demikian, kita akan stres. Kita akan sengsara, kita akan menderita. Bahkan kita akan putus asa dalam meraih cita-cita kita. Ya. Dari keyakinan akan adanya qada dan qadar Allah. Keyakinan akan adanya takdir Allah. Ini penting. Kemudian firman Allah yang artinya katakanlah
Sekali-sekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Quran Surat Taubah ayat 51. Lihat nih kata Allah dalam Al-Quran. Semuanya sudah Allah tetapkan. Semuanya sudah Allah tentukan. Semuanya sudah selesai Allah ciptakan. Jadi kalau kita pahami ayat ini, firman Allah ini, kita tidak akan kecewa, putus asa dan buruk sangka ketika apa yang kita inginkan belum terkabul atau belum terwujud. Ya. Jadi harus kita tata hati kita manage hati kita sedemikian rupa sehingga syaitan tidak membisikkan kita untuk tidak ridho, untuk tidak bersabar, ya, untuk berputus asa. Ini penting. Jadi kita kelola hati kita sedemikian rupa. Kemudian berikutnya firman Allah yang lain yang artinya tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan dia telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ini. Jadi semuanya sudah selesai diciptakan. Semuanya sudah selesai ditentukan. Jadi kita tinggal menjalani. Pertanyaannya, bisa nggak takdir itu berubah? Bisa. Dengan apa? Takdir Allah bisa berubah dengan doa. Makanya agama mengajarkan kita banyak berdoa. Jadi yang tadinya kita ditakdirkan celaka, nauzubillah, buah dari doa kita, maka Allah akan menakdirkan kita menjadi bahagia. Yang tadinya kita ditakdirkan miskin, ya buah dari doa kita, maka Allah akan mentakdirkan kita menjadi kaya. Makanya sangat dianjurkan kita memperbanyak doa. Banyak doa. Ya. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak Allah mengabulkan. Semakin banyak pemberian dari Allah. Semakin sedikit dan pelit kita berdoa, semakin sedikit pemberian Allah. Semakin sedikit Allah yang mengabulkan. Makanya jangan pelit berdoa. Jangan minta apa yang perlu kita minta. Tapi ingat, dalam hikmah yang lain, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah itu menjelaskan dalam kitab Al-Hikam juga, jangan engkau bersandar kepada doamu. Jangan kau bersandar kepada usahamu. Ini kata Al-Imam. Kalau engkau bersandar kepada doamu, kepada usahamu, kepada ikhtiarmu, maka engkau akan kecewa ketika apa yang kau doakan, yang engkau panjatkan, yang engkau minta tidak terkabul. Supaya diingat, bukan doa kita itu yang menyebabkan terkabul. Tapi yang menyebabkan terkabul adalah Allah. Allah yang membuat doa kita terkabul, bukan doa kita, bukan usaha kita. Ini harus dipahami supaya tidak timbul ujub, merasa hebat, merasa mulia. Oh, doaku ini hebat, doaku ini makbul, sholatku hebat, sholatku ini makbul. Ya. Dan merendahkan orang lain, ya. Menganggap sepele orang lain, menghinakan orang lain, ya. Nah, itu harus dipahami.
Ya. Jadi bukan doa kita yang menyebabkan terkabulnya, tercapainya apa yang kita inginkan. Tapi itu semata-mata Allah yang membuat doa kita diijabah, yang membuat apa yang kita inginkan terkabul. Nah ini penting ya. Nah ini penting. Dan dalam hikmah yang lain, dalam kitab yang sama juga Al-Hikam, itu juga dijelaskan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, jangan jadikan tujuan kamu berdoa itu terkabulnya apa yang kau inginkan. Kalau itu yang kau lakukan, maka engkau akan kecewa dan putus asa, bahkan buruk sangka ketika apa yang kau inginkan dan panjatkan itu tidak terjadi atau terkabul. Nah itu. Jadi ketika kita berdoa, kata Al-Imam, jangan bersandar kepada apa yang kita niatkan dalam berdoa. Jangan bersandar kepada kemampuan kita dalam berdoa. Jangan bersandar kepada amal-amal ibadah kita. Oh, aku sudah sholat tahajud tiap malam. Aku udah banyak sedekah. Aku berdoalah, terkabul lah ini. Waduh, ya. Nanti kecewa nanti kalau apa yang kita inginkan tidak terkabul. Berarti kita bersandar kepada amal, kepada doa kita, kepada kemampuan kita, kepada kehebatan kita. Ya, nauzubillah. Kita tidak bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya dalam berdoa. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tafadhal wa barik bi jalalika Rabbana